Penerapan Pancasila pada era Orde Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cintia Maharani Putri dari kelas 1A dengan NIM K7223022. Di sini saya akan menjelaskan peran Pancasila pada era Orde Lama. Yuk langsung aja kita simak pembahasannya. Pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara, yaitu presiden. Pada saat itu, negara dipimpin oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, latar belakang diterapkannya demokrasi terpimpin. Yang pertama, ada banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Gerakan separatis ini contohnya yaitu Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Christian Robert Stephenson pada tahun 1950, dan juga ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Raymond Westerling pada tahun 1950-an. Yang kedua, sering terjadinya pergantian kabinet menyebabkan program-program yang disusun oleh kabinet tidak dapat berjalan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi menjadi tersendat. Dalam kurun waktu 1950 sampai 1999 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Beberapa kabinet yang pernah memerintah dalam kurun waktu tahun 1950 sampai 1959 tersebut adalah: yang pertama, Kabinet Natsir, yang kedua, Kabinet Sukiman, yang ketiga, Kabinet Muldoko, yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, yang keenam, Kabinet Ali II, dan yang ketujuh, Kabinet Juanda. Yang ketiga, Badan Konstituante gagal menjalankan tugasnya dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS tahun 1945. Nah, pada periode 1959 sampai 1966 terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dalam UUD NRI tahun 1945. Penyimpangan tersebut diantaranya: yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan Pres MPRS nomor 2 MPRS 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden menjadi tak terbatas. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Dan yang terakhir, ideologi Pancasila digantikan dengan Nasakong. Periode demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan keras ketika terjadi peristiwa pada tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh PKI. Dalam peristiwa tersebut, tentara menuding Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang di balik pembunuhan 7 jenderal. Hal ini kemudian memicu amarah para pemuda anti-komunis yang selanjutnya membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada Oktober 1965. Selain itu, ada juga Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI, KABI, KASI, KAWI, dan KAGI yang semuanya tergabung Front Pancasila yang dilindungi tentara. Mereka kemudian menyuarakan protes kepada Soekarno yang dianggap tidak mengusut G30S dan buruknya perekonomian di masa pemerintahannya. Aksi unjuk rasa semakin kencang saat inflasi pada awal 1966 telah menjadi 600% lebih dan Soekarno masih bingung. Sehingga pada 12 Januari 1966, Front Pancasila melakukan demonstrasi di halaman gedung DPR GR dan melayangkan 3 tuntutan. Berikut ini 3 tuntutan yang kemudian dikenal dengan Tritura. Yang pertama, ada pembubaran PKI. Yang kedua, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S. Yang ketiga, penurunan harga. Melihat situasi saat itu, Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto menitip pesan kepada 3 jenderal Soeharto meminta Presiden Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi keadaan apabila diberi kepercayaan. Surat tersebut kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang dibuat di Istana Bogor.
Nah, ada beberapa pokok pikiran super semar yang diakui oleh Orde Baru dan dijadikan acuan. Isi super semar yakni yang pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi atau pimpinan besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima angkatan lain dan sebaik-baiknya. Yang ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Nah, super semar sendiri ini bertujuan untuk mengatasi situasi pada saat itu. Pada praktiknya, setelah mengantongi super semar, Soeharto mengambil sebuah keputusan lewat SK Presiden nomor 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI atau Mandataris MPRS atau PBR. Keputusan tersebut berisi: yang pertama, ada pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai yang terlarang. Yang selanjutnya, penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S. Dan yang terakhir, ada pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menetapkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Pemberontakan tersebut akhirnya PKI dengan seluruh organisasi di bawahnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan kedudukan Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia perlahan berkurang dan kemudian lengser dari jabatannya sebagai presiden, sehingga dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS /9 1966 tanggal 20 Februari 1967. Kekuasaan tersebut dikukuhkan kembali oleh MPRS melalui sidang istimewa pada tanggal 7 Maret 1967 yang menyambut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Presiden Soeharto sebagai presiden sampai dilaksanakannya pemilu. Sejak saat itu, kekuasaan presiden dipegang oleh Soeharto. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.